Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Haleluya. Kesempatan pada saat ini mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan datang dengan segenap hati. Karena pada saat kita segenap hati, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari Bapak Saudara kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mengucap syukur. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami boleh datang pada kesempatan hari ini, baik yang di rumah maupun kami yang onsite di gereja. Tuhan, Engkau yang berhadir, Engkau yang ada di tengah-tengah kami, memenuhi atas setiap hidup kami. Kami rindu senantiasa hadir dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena dalam hadirat-Mu kami diberikan kekuatan baru. Bahkan hadirat-Mu yang memenuhi atas setiap hidup kami jemaat-Mu, yang merindu dipenuhi dengan hadirat dan kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, bahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai kami ya Bapa. Mau dekat
menyerahkan seluruh hidup kami, pikiran, jiwa, dan roh kami, untuk dapat layak menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus. Begitu mulia dan agung Engkau Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami yang dahsyat ajaib. Oh, rampat takara lama syikala lama. Mari Bapak Saudara, dengan segenap hati, angkat suaramu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, amin, memenuhiku. Yes. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Yes Tuhan, karena ada hadirat-Mu di tengah-tengah kami, kami boleh memuji Engkau, menyembah, meninggikan Engkau lebih lagi. Dan yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Shalom Bapak Saudara semua. Shalom. Yes. Kita yakin kita adalah umat pemenang, amin. 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 Bangkit dan menjadi terang loh. Yes.
Kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi Bapak Ibu yang bertugas, mohon persiapkan diri. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur atas segala kebaikan dan sepanjang kehidupan kami Tuhan. Engkau telah memelihara kami dari hari hingga di saat ini Tuhan. Engkau masih menjaga dan memberikan kami nafas kehidupan itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Yes. Berikanlah kami terus orang-orang yang selalu percaya akan Engkau Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu bekerja di setiap kehidupan kami Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau membalas budi-Mu atas segala kebaikan-Mu. Biarlah persembahan kami dapat berbau harum di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkat yang mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkat yang mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru berkat yang mengalir di dalam hidupku. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kami mengundang Bapak Ibu Saudara jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami yang dalam surga, kami sangat bersyukur di saat hari ini Tuhan. Di saat pagi yang indah ini kami mau datang dan kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan ditaburi oleh hamba-Nya Bapa dapat memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari Bapak Ibu Saudara kita katakan sama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Shalom, puji Tuhan. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur melalui kesempatan ini kami boleh datang kembali berbakti dan beribadah kepadamu. Dan ini waktunya Tuhan, kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, firman-Mu yang menuntun membimbing langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom semuanya. Saya percaya kita semuanya boleh bersukacita dalam hadirat Tuhan. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini, saya akan memberi tema hidup untuk menjadi berkat. Sekali lagi tema firman Tuhan saat ini adalah hidup untuk menjadi berkat. Nah, kita akan membaca ayatnya di dalam kitab Kejadian. Ini ayat emas kita yang saya juga sudah sampaikan minggu yang lalu, yaitu kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup seseorang tentunya yang pertama hubungannya dengan panggilan keselamatan. Ini kita harus deal di dalam panggilan keselamatan ini. Setiap pribadi orang percaya harus punya pengalaman pribadi. Dosanya diampuni, kesalahannya dihapuskan, dan kita punya keyakinan yang kuat bahwa Yesus Kristus inilah yang menjadi jaminan keselamatan dalam hidup kita. Yang kedua adalah panggilan pelayanan. Saya percaya pada waktu saudara dan saya dipanggil untuk diselamatkan, kita tidak boleh berhenti di sana, tetapi kita dipanggil juga untuk melayani. Dan panggilan pelayanan ini adalah panggilan di mana saudara dan saya akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Karena itu salah satu tujuan hidup manusia yang ditempatkan Tuhan di atas muka bumi ini adalah supaya saudara dan saya dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu janji Tuhan kepada Abraham, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Aku akan menjadikan engkau menjadi orang yang termasyhur. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Dan olehmu dikatakan semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Saya percaya panggilan Tuhan dalam kehidupan Abraham, rencana Tuhan dalam kehidupan Abraham juga merupakan panggilan Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena Abraham adalah bapak orang beriman, saudara dan saya juga orang yang beriman, maka standar panggilan Tuhannya sama. Biarpun kita memiliki talenta dan karunia yang berbeda-beda, tetapi saya percaya tujuan dari sebuah karunia yang Tuhan berikan bagi orang percaya, supaya saudara dan saya bisa melayani dan kita boleh hidup menjadi berkat. Nah, melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang penghalang-penghalang atau penghambat-penghambat, mengapa saudara dan saya tidak bisa menjadi berkat. Kita sudah belajar tentang kita bisa menjadi berkat dalam 3 hal, tetapi sekarang saya akan memulainya dari penyebab-penyebab, penghalang-penghalangnya apa saudaraku. Saya akan menyampaikan ada beberapa penghalang, mengapa orang Kristen tidak bisa menjadi berkat. Yang pertama kita akan melihat dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat 7 sampai ayat 9. Keluaran pasal 6 ayat 7 sampai 9. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan.
Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat. Saudara, penyebab yang pertama seseorang tidak bisa menjadi berkat karena orang yang sudah dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, sudah mengerti rencana Allah, tetapi masih hidup di dalam keputusasaan. Dia masih terbelenggu dengan masalah persoalan yang ada dalam hidupnya. Dia belum yakin sepenuhnya akan rencana Tuhan, akan janji Tuhan. Sehingga bangsa Israel pada waktu di bawah kepemimpinan Musa, bangsa yang begitu besar, bangsa yang begitu jelas melihat Allah turun tangan, Allah berjanji melalui kehidupan Musa. Tapi mereka tetap saja putus asa. Barangkali ada di antara saudara yang sudah menjadi orang Kristen lama, sudah mendengar firman Tuhan, sudah bergereja, tetapi saudara masih putus asa. Saudara masih belum yakin bahwa Tuhan bisa menolong, bahwa Tuhan bisa hadir dalam hidup kita, Tuhan bisa membela kita, Tuhan menyertai kita. Tuh penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam hidup kita tuh belum diyakini sepenuhnya. Karena secara fakta saudara masih hidup di dalam perbudakan, diperbudak oleh masalah, diperbudak oleh keadaan, diperbudak oleh situasi. Kalau kita sebagai orang percaya, kita masih terus-menerus diperbudak dengan keadaan. Hidup baik tergantung keadaan. Hidup sukacita tergantung keadaan. Hidup senang tergantung keadaan. Hidup susah tergantung keadaan. Bukankah saudara dan saya harus bersandar kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, hanya memandang Tuhan, firman-Nya, rencananya yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi ini fakta saudaraku yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka melihat, mendengar firman, ada nabi yang menuntun membimbing hidupnya, tetapi fokusnya terhadap keadaan. Rupa-rupanya keadaan ini berbicara lebih keras, lebih kuat. Dan keadaan ini justru yang paling dipercayai oleh bangsa Israel. Kita nggak usah dengerin firman, nggak usah dengerin janji Tuhan. Buktinya saja nih fakta realnya kita sedang mengalami kondisi yang sulit, kondisi yang susah. Nah saudaraku, karena itu mulai sekarang Tuhan memanggil dan memilih kita itu bukan hanya untuk diberkati, tetapi untuk menjadi berkat. Bukankah Abraham juga punya alasan yang sama? Seandainya dia mau berargumentasi dengan Tuhan. Bagaimana aku menjadi bangsa yang termasyhur? Bagaimana aku menjadi bangsa yang besar? Aku tidak punya anak. Aku juga perginya kemana juga tidak tahu, hanya asal keluar dari rumah, asal meninggalkan. Tetapi Tuhan juga katakannya kepada Abraham, ke tempat yang akan aku tunjukkan. Ini kan secara manusianya sesuatu yang belum pasti. Tetapi saudaraku, Abraham disebut orang beriman itu memang hebat. Abraham tidak banyak tanya, Abraham tidak banyak ngomong. Begitu Tuhan katakan pergi, begitu Tuhan berjanji, Abraham berkata, siap Tuhan, aku percaya. Di dalam percaya ini ada pengharapan. Di dalam pengharapan itu ada kekuatan. Alkitab berkata pengharapan adalah sauh yang kuat. Saudaraku, karena itu orang yang putus asa sama dengan orang yang tidak punya pengharapan. Hari-hari hidup kita, hari-hari ini mungkin kita sedang diterpa bermacam-macam masalah, persoalan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, secara ekonomi, secara kesehatan. Satu hal yang Tuhan ingatkan melalui ibadah saat ini, saudara jangan pernah putus asa. Alkitab berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin saudaraku. Karena itu kita sebetulnya tidak perlu putus asa. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang dapat diandalkan.
Yang penting iman kita ini sungguh-sungguh. Tuhan mau memakai saudara menjadi berkat. Tetapi penghalangnya seringkali kita ini putus asa. Kita terhambat dengan persoalan-persoalan yang ada dalam hidup kita. Mungkin saudara beralasan begini, bagaimana masalahku sendiri belum selesai kok aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, yang menjadi persoalan di sini bukan sekedar masalah kita sudah selesai apa belum. Sebetulnya bagaimana cara kita memandang masalah. Karena selama kita hidup, masalah tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Masalah itu adalah sesuatu yang diizinkan terjadi untuk apa? Memacu iman kita, pengharapan kita, kebergantungan kita kepada Tuhan, melatih kita menjadi semakin dewasa, semakin kuat di dalam Tuhan. Supaya melalui masalah itu saudara dan saya melihat Tuhan hadir, Tuhan membela, Tuhan menolong. Jadi kalau kita menjadi orang percaya takut dengan masalah, takut dengan persoalan, sepertinya tidak ada kesempatan Tuhan menunjukkan mujizatnya, kuasanya, janjinya dalam hidup kita. Pada waktu kita mau melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, janji Tuhan, seringkali masalah diizinkan terjadi dalam diri kita. Tetapi pada waktu masalah itu datang, saudara dan saya tetap yakin, tetap memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan. Tetap fokusnya keyakinan iman kita kepada Tuhan. Maka di sanalah Tuhan akan membela dan menolong kita. Jadi penyebab yang pertama, seseorang tidak bisa menjadi berkat karena dia hidup di dalam keputusasaan alias kurang yakin atau tidak percaya dengan janji Tuhan. Yang kedua, penyebab seseorang tidak bisa menjadi berkat. Yang kedua karena lamban. Ibrani pasal 6 ayat 12 mengatakan begini, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan. Tuhan mengingatkan supaya kita yang hidup pada zaman sekarang ini, kita jangan menjadi orang yang lamban. Lamban apa? Lamban mendengar. Lamban melakukan firman, lamban taat. Mungkin dalam pekerjaan sehari-hari saudara termasuk orang yang gesit, tetapi urusan dengan Tuhan kita ini menjadi orang yang terbelakang. Bukan orang yang berada di dalam barisan depan. Urusan ibadah nomor 1, urusan mendengar firman nomor 1, urusan doa nomor 1, urusan pelayanan nomor 1. Tetapi kalau kita dalam segala hal lamban itu artinya geraknya pelan, alon-alon. Seperti enggak ada semangat, seperti enggak ada greget, seperti enggak ada keyakinan. Tuhan itu adalah Tuhan yang responsif, cekatan. Pada waktu dia melakukan sesuatu, dia rindu anak-anaknya, hamba-hambanya bergerak cepat, memiliki roh yang menyala-nyala, memiliki semangat yang berapi-api, semangat yang berkobar-kobar. Tetapi seringkali kita ini lambat respon, lambat taat. Kadang-kadang ibadah juga terlambat, ngepas nanti sudah mau firman. Pujian sepertinya kurang penting. Saudara, orang yang serba cekatan sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam ibadah, contoh ibadah di gereja kita jam 8 pagi. Sebelum jam 8 atau sebelum ibadah dimulai kita sudah hadir di gereja. Memberikan hidup kita, waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mempersiapkan diri dari sejak pagi. Kita bisa menghitung waktu perjalanan dari rumah kita. Kapan kita mandi, kapan kita ganti pakaian, dan kapan kita start dari rumah. Supaya sebelum jam 8 kita sudah ada di gereja. Jangan lamban. Ini hanya contoh soal ibadah. Tetapi Tuhan rindu soal iman, soal ketaatan kita, keseriusan kita, kesungguhan kita. Kita disuruh mencontoh mereka yang menjadi penurut-penurut Tuhan.
Yaitu orang-orang yang hidupnya taat, melakukan firman Tuhan tepat pada waktunya, jangan menunda. Orang lamban prinsip hidupnya begini, kalau bisa ditunda ngapain dilakukan hari ini? Kalau bisa dilakukan besok ngapain harus dilakukan hari ini? Udahlah nanti besok juga ada waktu. Tetapi berbeda saudaraku. Orang yang prinsip hidupnya jelas, orang yang cekatan, dia berkata begini, kalau bisa sekarang ngapain harus nanti? Kalau bisa hari ini ngapain besok? Itu orang yang punya semangat, orang yang punya gairah. Kalau bisa sekarang ngapain nanti? Kalau bisa hari ini ngapain besok? Karena itu yang namanya melakukan firman, saudaraku jangan terbiasa menunda taat, menunda melakukan rencana Tuhan, menunda melakukan kehendak Tuhan. Kalau bisa hari ini, kalau bisa sekarang, ayo lakukan sekarang. Kita tidak tahu umur kita nanti malam, besok hari, minggu depan, apakah masih ada atau tidak, kita nggak tahu. Tetapi selagi kesempatannya masih ada, yaitu hari ini, sekarang ini, jangan menunda. Saudara tahu, kita akan melihat akibat orang yang hidupnya lamban. Yang pertama, Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ternyata bahaya dari orang yang hidupnya lamban, tangannya lamban, kakinya lamban, berpikirnya lamban, tindakannya lamban, itu dapat mendatangkan kemiskinan. Saudara boleh percaya, boleh tidak, silakan. Tetapi ini firman Tuhan mencatat. Tangan yang lamban membuat dia miskin. Tetapi tangan orang rajin membuat dia kaya. Yang kedua, Amsal 19 ayat 5, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Orang yang lamban dikatakan akan menderita lapar. Makan aja sulit saudaraku. Kenapa? Lamban. Karena kemalasan dikatakan mendatangkan tidur nyenyak. Kalau kita bisa tidur itu anugerah Tuhan. Tapi kalau kita menjadi orang yang tukang tidur namanya pemalas. Ternyata orang yang tidurnya nyenyak bukan hanya karena ada damai sejahtera, ada sukacita. Tapi kemalasan pun bisa mendatangkan tidur nyenyak. Dan yang lebih parah, malas dikaitkan dengan kelambanan. Orang yang lamban akan menderita kelaparan. Saya percaya orang yang rajin, orang yang cekatan, itu tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Yang ketiga, saudaraku, orang yang lamban dikatakan dalam Pengkhotbah 10 ayat 18, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Jadi kalau kita ini menjadi orang yang lamban, atapnya runtuh atau atapnya bocor. Ini kalau kita punya rumah bocor dibiarkan, lama-lama akan runtuh. Hidup seseorang, saudaraku, tidak akan menjadi baik. Dia akan mengalami kebocoran di mana-mana. Hidupnya jadi tidak tenang, tidak baik. Dan lama-lama kalau bocor ini enggak dibereskan, akan meruntuhkan hidup kita sendiri. Saudara perhatikan, menurut saudara, hidup saudara bocor enggak? Kalau bocor ini tidak segera dibereskan, maka hidup kita akan hancur, akan runtuh. Tidak ada perlindungan yang kuat, yang aman dalam hidup kita sekalian. Dan itu terjadi karena tangan kita ini lamban. Karena kita ini masuk dalam kategori malas.
Saudara, bahaya daripada kemalasan ternyata ini mengerikan sekali. Diharapkan bagi setiap Bapak Ibu Saudara tidak ada di antara kita yang malas. Semua anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, kita menjadi orang yang rajin bekerja. Rajin percaya, rajin taat, rajin ibadah, rajin doa, rajin melakukan kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi penghalang untuk kita tidak bisa menjadi berkat, saudara ingat yang pertama apa? Putus asa. Yang kedua, karena lamban. Yang ketiga itu dalam Amsal pasal 28 ayat 22. Di sana dikatakan demikian. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa orang yang tidak bisa menjadi berkat? Yang ketiga adalah orang yang kikir. Orang yang kikir ini pada dasarnya adalah orang yang serakah. Orang yang tidak bisa berbagi dengan orang lain. Orang yang pikirannya hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Saudara perhatikan di sini. Saya mencatat yang pertama kikir itu karena tidak punya kasih. Yang kedua kikir itu karena serakah. Kita lihat ayatnya Roma pasal 1 ayat 28 sampai 29. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Saudaraku, dalam hidupnya tidak ada lagi kasih, yang ada hanya keserakahan. Orang yang hidupnya selalu serakah, itu dia nggak pernah merasa cukup dan tidak pernah bisa bersyukur. Dan yang lebih luar biasa, dia tidak bisa menjadi berkat. Karena apa? Semuanya untuk aku. Kalau berbicara tentang memberi kepada Tuhan, oh nanti dulu. Aku aja belum cukup kok. Kalau berbicara memberi pelayanan sosial kepada orang lain, kita berkata enak aja. Saya yang kerja keras, dia yang dikasih, enakan dia. Padahal kalau kita ditanya mending memberi apa mending diberi, saudara mungkin berkata terserahlah. Saya mah diberi juga nggak mau, memberi juga nggak mau. Itu orang yang egoisnya luar biasa, saudara. Tetapi jujur, kalau kita mau terbuka di hadapan Tuhan, kita lebih suka memberi daripada menerima. Karena Alkitab berkata, kalau engkau memberi, sebetulnya engkau bukan sedang memberi kepada orang lain. Engkau sedang memberi kepada dirimu sendiri. Semakin kita suka memberi, saudara akan melihat saudara tidak akan pernah berkekurangan. Karena itu jadi orang Kristen tidak boleh pelit. Jadi orang Kristen tidak boleh kikir. Jadi orang percaya tidak boleh serakah. Alkitab berkata akar segala kejahatan adalah cinta uang. Akibat kita cinta uang, kita bisa pelit, kita bisa kikir. Saudaraku, orang yang kikir adalah orang yang tidak bisa menjadi berkat. Hidupnya saja dikutuki oleh banyak orang. Kalau dia menjadi suami, dikutuki istrinya. Kalau dia menjadi seorang istri, dikutuki oleh suaminya. Kalau dia menjadi orang tua, dikutuki anak-anaknya. Tidak ada orang yang mau bersahabat, berteman dengan orang yang kikir, orang yang pelit. Tetapi banyak orang bersahabat dengan orang yang murah hati, orang yang penuh kepedulian dan perhatian kepada banyak orang yang sedang membutuhkan. Saudaraku, karena itu penyebab kikir berarti tidak punya kasih, kikir juga berarti serakah, kikir juga berarti egois. Kita lihat Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saya ulangi, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.
Kalau ada iri hati, ada egois, yang ada hanya apa? Kekacauan. Saudara dan saya dipanggil Tuhan bukan untuk mengacaukan situasi dan keadaan. Mengacaukan keluarga, mengacaukan usaha, tidak. Tetapi saudara dan saya dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk memberikan kesejukan, memberikan ketenangan, memberikan sukacita, memberikan pengharapan, memberikan kabar baik. Judulnya itu melayani. Judulnya itu menjadi berkat. Kalau kita sendiri masih egois, hanya terus-menerus memandang dirinya sendiri. Saya sebagai hamba Tuhan ingin mengingatkan saudara. Selama kita terus berpikir untuk diri sendiri, yang pertama saudara orang yang paling menderita. Karena fokus hidupnya bukan Tuhan dan rencananya, tetapi hidupnya hanya untuk diri sendiri. Saudara akan mengalami kesepian, sebab tidak ada sahabat, tidak ada teman yang mau mendekat dengan orang yang pelit, yang egois, yang iri dengan orang lain. Yang kedua, dunia kita ini akan menjadi sempit. Saudara seperti kita ini hidup katak ada di dalam tempurung. Tetapi coba kalau kita murah hati, kalau kita baik dengan banyak orang, kalau kita suka menabur, kita sudah suka menjadi berkat, teman kita akan banyak, dunianya akan menjadi luas. Kalau kita egois, hanya aku. Tetapi kalau kita mau mengulurkan tangan menjadi orang yang tidak pelit, tidak kikir, maka dunia itu bukan hanya milikku, tetapi milik kita, milik mereka, milik dia, milik kamu. Kita bisa hidup bersama, saling menopang, saling membangun. Kita tidak takut kalau ada orang lain lebih berhasil dari kita. Kita tidak takut kalau ada orang lain lebih maju dari kita. Justru kita bersyukur, kita boleh menyaksikan Tuhan berkarya, baik melalui hidup kita maupun melalui orang lain. Karena itu saudaraku, mulai saat ini, ayo bangkit, kita tidak perlu takut menjalani hidup, kita tidak perlu takut, tidak perlu putus asa, yakinlah Tuhan beserta dengan saudara. Yang kedua, ayo kita sing-singkan dengan baju kita mulai aktif, kita mulai rajin, kita mulai giat. Kita mulai bergerak, kita mulai bangun spirit kita, roh kita. Melayani Tuhan, melayani keluarga, kerja yang terbaik. Dan kita mau mulai belajar berbagi. Jangan lagi menjadi orang yang kikir. Kalau di keluarga saudara, di lingkungan saudara, di perusahaan saudara terkenal orang yang pelit. Ayo bangkit. Ayo mulai buka mata, buka hati, buka dompet. Perhatikan mereka semuanya. Kita tampil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Setuju katakan, amin. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa bersyukur buat firman Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur. Saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami telah belajar tentang 3 penghalang mengapa kami tidak bisa menjadi berkat. Biarlah kami boleh Tuhan menyingkirkan penghalang-penghalang itu. Kami tidak mau terjebak dengan keputusasaan, kami tidak mau terjebak dengan kelambanan dan kemalasan, kami juga tidak mau terjebak menjadi orang yang kikir hidupnya. Kami mau menjadi orang yang murah hati, kami mau menjadi orang yang cekatan mengembangkan kapasitas hidup kami. Kami juga mau menjadi orang yang punya pengharapan besar. Karena kami punya rencana Allah yang besar dan kami yakin hidup kami, masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Diberkati anak-anakmu jemaat yang telah mengikuti ibadah ini, diberkati hidupnya, keluarganya, kesehatannya, usahanya, pekerjaannya, pendidikannya. Apapun masalah yang sedang dialaminya, Allah di dalamnya turun tangan. Bapak hamba-Mu berdoa kalau ada di antara mereka yang sedang sakit. Bapak ibu saudara yang sakit, angkat tanganmu. Oh ralada bata pakasika. Tuhan hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sakit di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus atasnya berkat Tuhan turun. Di dalam nama Yesus kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Segala sakit, penyakit dan kelemahan tubuh kami tolak kuasanya. Dalam nama Yesus Allah menjamah engkau. Allah memulihkan hidupmu. Allah menyembuhkan penyakitmu. Di dalam nama Yesus terima mujizat. Terima kesembuhan.
jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah sehat. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mau nyatakan shalom Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada lagi sakit penyakit COVID-19. Virus corona kami tolak dari bumi Indonesia. Kami bersyukur Indonesia berangsur-angsur pulih. Karena kami percaya di dalamnya Allah turun tangan dan campur tangan. Diberkati Presiden, wakil dan seluruh jajaran pemerintah yang ada. Dari pusat sampai daerah sipil maupun militer. Kami nyatakan Indonesia aman. Kami nyatakan Indonesia damai. Kami nyatakan Indonesia diberkati, diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan melanjutkan aktivitas hidup kami, keluarga kami. Kami percaya di dalamnya Allah mencurahkan berkat-Nya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, tengadakan wajah kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk maupun keluar di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang hidupmu. Apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.